Saya menghimbau dan mengajak seluruh pengusaha supaya jangan menggunakan debt collector yang mengancam masyarakat dan melakukan tekanan psikologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol sekarang kejar target habiskan 17,2 triliun. Untuk apa itu? Nah, apa efeknya buat kita ini nama-nama pinjolnya? Kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang gabay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya buat kalian semuanya yang mau beli kartu baru, ya baik itu langsung ke Grapari ataupun di pinggir jalan ataupun orang-orang yang menjual kartu-kartu perdana, perhatikan hati-hati sekali, sudah bukan 1-2 orang dan sudah saya spill juga siapa pemimpin dari Telkomsel ya. Kartu Telkomsel itu ternyata juga sebagai pendonatur dari pinjol. Jadi hati-hati kalau kalian punya kartu baru, perhatikan, tanya sama mbak-mbaknya, Mbak ini kartu recycle atau emang kartu baru yang diturunkan dari produk kalian? Tanyakan seperti itu, kalau enggak efeknya seperti ini jadinya. Nah seperti ini informasinya. Pak Su beli nomor Telkomsel baru via web resmi, ternyata nomor recycle baru aktivasi sehari telepon terus dari Rupiah Cepat dengan suara AI. Telepon lagi tagihan, pas telepon CS emang pemilik sebelumnya ada tunggakan, niatnya mau kasih info nomor pemilik sebelumnya biar nggak diganggu terus, kata CS-nya nggak bisa, suruh coba kirim email dan pemilik sebelumnya dan disuruh konfirmasi perubahan data. Adakah yang punya pengalaman seperti ini? Nah itu dia teman-teman ya, jadi perhatikan sekali lagi, mbak-mbaknya itu harus kalian pastikan, dan kalau emang kartu baru minta dia menunjukkan bukti bahwa ini kartu baru belum pernah digunakan oleh orang lain. Kalau emang udah dipergunakan dari orang lain, jangan mau terima efeknya seperti ini. Khawatirnya mereka itu langsung bisa menyadap semua data yang ada di HP baru kalian, terutama HP baru kalian itu terkoneksi dengan nik KTP kalian dan email kalian, yang khawatirnya bagi kalian-kalian yang memang tidak mau bersentuhan dengan pinjol, ujung-ujungnya nanti nama teman-teman kalian semuanya bisa tersadap sama mereka. Jadi sebelum beli kartu wajib tanyakan apakah ini recycle atau apakah nomor baru, itu wajib sekarang ya. Sama halnya seperti yang baru-baru ini terjadi teman-teman ya. Selain teroran dari nomor baru ya yang kita beri, sekarang teroran debt collector datang ke rumah orang-orang yang tahu bahwa anaknya kerja dan tinggallah di rumah orang tuanya sendiri. Nih perhatikan buat teman-teman semuanya yang memang kalian tinggal bersama orang tua ataupun orang tua kalian bawa ke rumah kalian untuk tinggal bersama kalian, perhatikan jika kalian punya pinjol, tidak punya pinjol, tagihan kartu kredit wajib kasih tahu. Nah seperti ini informasinya. Ada nggak sih yang kayak adik gue, ya Allah gue sedih banget, tiba-tiba katanya tadi siang ada debt collector datang ke rumah emak gue, katanya adik gue minjol dan nunggak total 7 juta. Dia nunjukin foto KTP sama foto adik gue, tapi adik gue nggak merasa pernah pinjam di aplikasi apapun. Debt collector itu datang ke rumah Pak RT, bilangnya mau survei ke rumah emak gue karena adik gue katanya mau pengajuan pinjaman. Dikira Pak RT adik gue buat biaya kuliah, makanya dikasih taulah rumah emak gua. Taunya dia mau nagih untuk pinjol. Gua diceritain doang aja masih shock banget sampai sekarang. Adek gua sampai nangis-nangis, sumpah-sumpah dia nggak pernah pinjol sama sekali di aplikasi apapun. Di Gojek dia pun nggak ada tagihan apapun, WA dia juga nggak ada di chat atau nomor telepon nggak dikenal, telepon biasa juga nggak ada, dia mah yang neror nggak jelas. BTW ini debt collector katanya dari Gojek pinjaman ya, orangnya pakai helm, kacamata, masker dan jaket kagak dilepas pas nemuin emak gua. Ternyata sebelumnya adik gua juga ada yang dinerornya. Nah ibunya langsung bayar aja tanpa ngabarin anaknya dulu, melayang datu 2 juta. Oh ya posisi adik gua nggak ada di rumah, lagi KKN. Temennya juga pernah begitu, sama posisinya lagi nggak di rumah. Di rumah cuman ada emaknya aja. Abang gua juga bilang kalau tetangganya ada juga yang kayak gitu.
Gue bingung harus bagaimana, khawatir sama mama sama adiknya, apalagi zaman sekarang di ekonomi yang seperti ini. Nah, dari rata-rata ceritanya ini, rata-rata emang yang dikejar itu adalah ibu-ibu yang sendirian di rumah, yang anak-anaknya kerja ataupun anak-anaknya kuliah. Nah, itulah sasaran debt collector palsu saat ini. Nah, ini modus scammer terbaru lagi nih teman-teman ya. Sebelumnya sudah pernah ada tuh, saya kasih tahu sama kalian, beberapa debt collector yang datang ke rumah kita nih nggak punya pinjol, dia punya data kita semuanya, sampai nunjukkan foto kita, sampai nunjukkan data diri kita, dan dia menunjukkan bahwa uang itu cair ke kita. Nah, ini sudah banyak penangkalnya. Akhirnya modus seperti ini udah mulai hilang nih sedikit-sedikit, walaupun saya yakin masih ada. Sekarang modus barunya banyak DC-DC menyamar baru lagi ya, dan dia mengetahui posisi kalian yang semuanya bekerja, tinggal orang tua di rumah. Ini nggak nakut-nakutin teman-teman ya, ini hanya untuk edukasi kalian. Jadi kalau kalian punya pinjol, tolong please kabari pelan-pelan keluarga kalian. Jadi seandainya ibu kalian, ayah kalian, nenek kalian datangin, dia udah langsung nolak. Cucu saya nggak ada punya pinjol, anak saya sudah saya tanyain nggak ada dia punya pinjol. Karena apa? Belum tentu kita bisa ngangkat telepon pada saat orang tua kita telepon kita. Belum tentu kan ya, bisa jadi kita di jalan, bisa jadi kita lagi meeting. Jadi tolong pelan-pelan kalian coba untuk lebih jujur, bilang saya sedang galbay tapi pelan-pelan saya perbaiki. Hutang saya hanya ada di sini, Mak. Jadi kalau seandainya ada orang di luar ini nyari saya, bilang saya nggak kenal siapa yang dicari. Satu, yang kedua, bilang aja urusan kamu dengan anak saya. Yang ketiga, jangan pernah keluarkan uang serupiah pun untuk debt collector itu biar pergi. Kalau mama takut, jangan bukakan pintu. Kalau mama takut, ambil HP pura-pura nelfon saya. Seperti itu teman-teman. Ya, karena apa? Sekarang ekonomi sulit. Saya tahu sekali ekonomi sangat sulit. Semua orang mengeluh pendapatan, orang yang jualan, orang yang bekerja, orang yang penghasilannya banyak juga semuanya mengeluh dengan ekonomi saat ini. Jadi sekarang scammer inilah yang paling sering digunakan orang-orang. Jadi hati-hati, sampaikan dengan jujur, jangan pernah kalian simpan sesuatu untuk menyelamatkan keluarga yang lain. Gitu ya. Karena apa? Saat ini kalian sudah pernah saya informasikan, ada pendanaan dari luar negeri nilainya triliunan masuk ke Indonesia, yang mana ini dimasukin khusus untuk pinjol. Ya, tahu kan ya, masuk untuk pinjol, otomatis apa? Pinjol akan bekerja keras bagaimana uang ini tersalurkan dan akan kembali kepada kalian. Benar kan ya? Salah satunya dengan penggunaan data yang entah siapa aja digunain, pura-pura minjam, ujung-ujung kita ditagih. Kita nggak punya apa-apa ini, kita nggak tahu petengan pinjol, kita nggak tahu informasi tentang pinjol, kita ditagih, ujung-ujung kita diperas. Dapat lagi tuh uangnya para pinjol-pinjol dari kita-kita yang nggak tahu. Kemudian apa? Seperti ini, marketing. Ya, beberapa orang ditelepon, puluhan telepon setiap hari. Bahkan ada orang yang meng-up videonya sampai bilang mau mengirimkan orderan kotoran ke kantor pinjolnya itu kalau sampai terus-terusan ditagih, bahkan rekan bisnisnya juga ditawarin pinjol. Ini peringatan terakhir buat rupiah cepat, perusahaan pinjol nih, rupiah cepat ya. Gua sangat merasa terganggu sama aktivitas kalian nge-spam telepon ke orang setiap hari ke gua, nawarin tawaran pinjol terus. Gua sangat terganggu banget. Yang nomor yang kalian hubungi itu adalah nomor kerja gua. Ya, gua udah capek sih, udah dari kapan tahu nih kalian kayak begini ya. Gua ada batas kesabaran gua. Tolong hapus nomor handphone gua dari database kalian. Kalau enggak nih, kalau misalnya gua kesel, gua bales. Gua spam, gua kirimin paket isi tai ke kantor kalian. Gua nggak bercanda. Nah, seperti itu dia teman-teman ya, efek dari triliunan uang masuk ke Indonesia. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Lawan pinjolnya, jangan pernah takut, jangan hanya berkoar-koar di media sosial, tapi berkoar-koar juga ke kantornya. Saya menghimbau dan mengajak seluruh pengusaha supaya jangan menggunakan debt collector yang mengancam masyarakat dan melakukan tekanan psikologis, baik melalui telepon maupun secara langsung, datang ke rumah-rumah dengan cara mengancam. Saya juga mengajak seluruh para pengusaha agar tidak menggunakan cara-cara seperti misalnya merampas sepeda motor, merampas barang-barang yang sebenarnya pembelian dilakukan dengan kredit, tapi kemudian lalai membayar, lalu kemudian menggunakan cara-cara paksa seperti itu. Tetaplah menggunakan jalur hukum,
yang benar, melakukan gugatan, penyitaan dan lain-lain. Jangan melakukan cara-cara seperti itu. Jadi kalau emang pemerintah tidak bisa membendung yang namanya orang masuk ke Indonesia untuk menanamkan modal khususnya di pinjol, kitalah yang memerangin pinjol biar tidak berkembang. Ingat, kalau suatu bisnis tidak bisa berkembang di Indonesia, mereka akan menarik dirinya. Tergantung lagi daripada kita. Jangan paksakan diri gunakan pinjol. Jangan ikuti skema pinjol untuk gaya lubang tutup lubang. Tolong buat kalian semuanya, tolak siapapun yang menaruh pinjol. Semuanya hoak untuk segala janji manisnya. Ingat, kalau kita kesusahan, memang terpaksa sekali harus menggunakan pinjol. Pastikan jangan melebihi dari pendapatan kalian, dan pastikan lagi jangan sampai gaya lubang tutup lubang untuk membayarnya. Cukup satu pinjol saja yang kalian urus gara-gara kalian nggak sanggup bayar, daripada 10 pinjol yang kalian paksakan hanya untuk gaya lubang tutup lubang dan uangnya pun tidak pernah kalian rasakan, tetapi efeknya terus menerus sampai keturunan kalian. Jadi pikirkan baik-baik. Intinya kalian sendirilah yang bisa menentukan bagaimana kehidupan kalian selanjutnya tanpa harus menggunakan pinjol. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.